Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risa Nur Laila dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan tahun 2019. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran interaktif untuk jenjang siswa sekolah dasar, khususnya di masa PJJ seperti sekarang ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kita sekarang hidup di abad ke-21, di mana pada masa sekarang ini proses belajar mengajar siswa abad ke-21 ini tentu berbeda-beda cara mengajarnya. Nah, menurut jurnal yang saya baca, ciri-ciri siswa di abad ke-21 ini adalah yang pertama, memegang kendali, yang kedua, suka dengan banyak pilihan pembelajaran, yang ketiga suka berkolaborasi, dan yang keempat pengguna teknologi digital. Melihat dari ciri-ciri tersebut, maka para guru abad ke-21 harus bisa menguasai keterampilan di abad ke-21 ini. Salah satunya adalah keterampilan menggunakan media dan teknologi informasi. Seorang guru pada masa sekarang ini mau tidak mau harus bisa menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan masa seperti sekarang. Nah, agar pembelajaran masih bisa berlangsung dan tetap menarik dan interaktif, maka guru harus memiliki strategi dalam menyampaikan pembelajaran. Nah, strategi yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan kemampuan dan hasil belajar siswa salah satunya adalah dengan collaborative learning. Collaborative learning bisa dilakukan dengan cara, contohnya, pada minggu ke-1, guru memberikan materi pembelajaran melalui WhatsApp group. Kemudian di minggu kedua, guru memberikan pembelajaran melalui video call. Di minggu ketiga, guru memberikan materi melalui fitur voice note di WhatsApp atau bisa juga melalui podcast. Nah, dan di minggu keempat, guru bisa melakukan video conference melalui Zoom Meeting atau Google Meet dan memberikan materi melalui PowerPoint dan masih banyak lagi. Nah, tadi guru sudah melakukan pembelajaran kolaboratif agar siswanya tidak merasa bosan ketika menerima pembelajaran dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Namun, di sini saya akan menekankan kepada satu media yang bisa digunakan oleh guru agar pembelajaran lebih menarik dan interaktif, yaitu menggunakan PowerPoint yang menggunakan hyperlink dan juga quiz game yang menggunakan platform berupa Word Wall. Nah, bagaimana sih cara membuat dan menggunakannya? Mari kita simak videonya lebih lanjut. Baik, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat hyperlink gitu ya pada PPT materi pembelajaran yang telah kita buat. Nah, sebelumnya kita buat dulu PowerPoint-nya yang template-nya menarik gitu ya, khususnya buat anak SD, karena dengan template yang menarik bisa meningkatkan motivasi untuk belajar bagi anak. Nah, kali ini materi yang akan saya jelaskan adalah mengenai makanan sehat yang ada di kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua. Nah, untuk video pembelajarannya bisa dicek di YouTube saya, di yang linknya akan saya taruh di bawah ya, di deskripsi. Nah, kemudian setelah itu seperti biasa kita sapa dulu ya anak-anaknya, kemudian menanyakan kabar mereka, kemudian kita jelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Nah, kemudian diisi, kita bisa menggunakan hyperlink gitu ya. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama kita klik dulu icon yang akan kita berikan hyperlink, kemudian kita klik kiri, klik kanan, mohon maaf maksud saya. Kemudian kita klik hyperlink. Nah, kita pilih di place in this document. Kemudian kita pilih sesuai dengan yang kita klik tadi. Yang kita klik tadi adalah mengenai pentingnya sarapan bagi tubuh gitu ya.
Nah, kita klik di slide yang nomor 6. Di yang nomor 5 dulu deh. Di yang nomor 5, kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat, kita bisa preview. Nah, kita preview, kemudian kita lihat tentunya cara pembalikan C ini akan langsung ke slide yang kita tuju tadi ya. Kita klik. Nah, kita sudah di slide yang tadi, di slide yang kita pilih, yaitu di slide 5. Kemudian ini juga tadi sebelumnya sudah saya hyperlink gitu ya, sama seperti tadi caranya. Nah, untuk ini kita bisa next. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita mau kembali, kita bisa pencet yang back. Kemudian jika kita ingin kembali lagi ke yang isi gitu ya, yang tadi, kita bisa kembali ke home. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu mengklik kembali sampai ke isi, tapi kita hanya perlu mengklik ke home. Kemudian kita bisa lihat di iklan media cetak, atau kita langsung ke yang Mari Berkreasi. Nah, Mari Berkreasi sudah saya hyperlink sebelumnya, akan muncul langsung ke slide yang menerangkan tentang Mari Berkreasi gitu ya. Nah, di sini siswa diajak untuk berkreasi gitu ya, sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Kemudian kita bisa klik lagi, bisa kembali ke home gitu ya, untuk memilih lagi materi yang ingin kita sampaikan. Nah, selain di PPT yang tadi juga, saya sudah membuat satu PPT juga yang menggunakan hyperlink gitu ya. Dan menurut saya itu bisa lebih menarik gitu ya. Nah, contohnya pada PPT yang ini, kita bisa menggunakan hyperlink pada materi yang kita inginkan. Nah, seperti biasa, apresiasi dulu. Nah, kita bisa klik dulu di materi yang kita inginkan. Contohnya di pengertian, akan muncul ke pengertian, kemudian kita klik back, maka akan kembali ke menu. Kemudian ke organ-organ. Nah, di organ-organ juga saya menggunakan hyperlink, contohnya di mulut, maka akan keluar penjelasan mengenai mulut. Kemudian di kerongkongan, akan keluar slide mengenai kerongkongan. Terakhir, seperti itu. Kita kembali lagi, kemudian ada video perjalanan makanan juga di sini. Kemudian ada kuisnya juga tadi ya. Nah, ada kuisnya juga. Nah, untuk kuisnya sendiri, di sini saya tidak menggunakan kuis yang ada di PPT, tapi saya menggunakan platform kuis yang sangat menarik gitu ya, dan menyenangkan khususnya bagi siswa SD, karena pada platform yang saya gunakan ini siswa tidak hanya menjawab soal, tetapi juga bisa sambil bermain game gitu ya. Jadi walaupun dia menjawab soal, tetapi dia sambil bermain game. Nah, kuisnya menggunakan platform yaitu Wordwall. Nah, berikut ini ada linknya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat dan menggunakan quiz berbasis Wordwall tersebut. Ya, baik. Selanjutnya, di sini saya akan membuat sebuah media quiz gitu ya, berupa game. Quiznya adalah berupa game yang menggunakan platform bernama Wordwall ya. Nah, sebelumnya kita bisa masuk dulu ke tulis dulu ya Wordwall. Kemudian kita masuk. Nah, di sini tampilannya seperti ini ya, sangat masih mudah gitu ya untuk digunakan. Tapi sebelumnya kita harus login terlebih dahulu untuk teachernya. Di sini saya sudah login. Kemudian untuk membuat bagaimana quiznya gitu ya, kita bisa klik Create Activity.
Nah, di sini ada berbagai macam template gitu ya yang bisa digunakan untuk membuat kuis tapi berbasis game gitu ya. Jadi kuisnya itu seperti bermain game. Nah, ada find the match, ada missing word, true or false, random wheel, maze case, dan lain-lain. Masih banyak gitu ya. Itu sangat menarik sekali gitu, terutama untuk siswa sekolah dasar. Nah, di sini saya sudah membuat kuis yang berhubungan dengan materi yang tadi telah saya buat di media PPT. Nah, di sini kuisnya kita bisa lihat. Nah, ini adalah tampilan awal kuisnya gitu ya. Nah, nanti kita bisa share linknya kepada siswa kita melalui WhatsApp group, kemudian mereka bisa mengerjakan di gawainya masing-masing, bisa itu melalui handphone ataupun melalui laptopnya. Nah, kita coba lihat gitu ya, kita start. Nah, ada pertanyaannya, kemudian juga ada opsi jawabannya. Jika kita memilih jawaban yang benar, maka akan keluar seperti ini. Nah, kemudian kita ke soal nomor 2. Jika kita menjawab salah, maka akan keluar tampilan seperti ini. Nah, kemudian, tapi ketika kita menjawab salah, nanti akan ada jawaban yang benarnya gitu ya. Nah, coba kita jawab benar lagi. Nah, akan tampil seperti tadi dan juga ada skornya gitu ya, skor yang telah kita dapatkan, ditambah-tambah gitu ya. Ini ada bonus roundnya juga, di sini ada poin yang bisa kita dapatkan gitu ya. Dengan cuma-cuma gitu, dengan milih mana yang kita pilih gitu, apakah penambahan poin atau pengurangan poin. Nah, di sini saya dapat 50 poin. Kemudian soal nomor 3 maksud saya. Nah, kita jawab. Nah, dan soal yang terakhir adalah kita betul lagi. Nah, nanti akan keluar berapa skor yang kita dapatkan, hasil skornya berapa. Kemudian juga nanti akan ada papan peringkatnya atau leaderboardnya gitu ya, siapa yang peringkat pertama, kedua, sampai peringkat terakhir seperti ini gitu. Kita bisa start again juga. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan template-template yang lain gitu ya. Tinggal kita pilih di sini ada template-template yang lain. Nah, kita coba di yang maze case. Nah, ini lebih menarik lagi karena seperti main game beneran gitu ya. Karena kita seperti sedang bermain main. Nah, di sini ada pertanyaannya, kemudian kita bisa memilih mana jawaban yang benar. Nah, dengan mengarahkan si bonekanya menuju jawaban yang benar. Nah, seperti itu. Atau bisa menggunakan template-template yang lain juga sesuai dengan keinginan kita. Baik, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai media pembelajaran interaktif bagi siswa sekolah dasar khususnya di masa PJJ seperti sekarang ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita kembangkan lebih lagi. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dan juga salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.